Polemik nasab keturunan Rasulullah, sampai saat ini masih dalam pembahasan, setelah adanya penelitian, yang mengatakan, bahwa nasab Ba'alawi, telah putus, dan tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana, nasab dan nasib para habaib, otoritas keagamaan mereka apakah semakin memudar? Kiai Imaduddin, telah melakukan penelitian terhadap keturunan Rasulullah, yang ada di Indonesia, namun, penelitian ini membuat umat semakin bertanya-tanya, akankah dengan adanya tesis Imaduddin, kecintaan para jamaah kepada Habib akan menjauh dan meninggalkan mereka? Video kali ini kita akan membahas tentang otoritas keagamaan para Habib Indonesia, bagaimana nasab dan nasib mereka. Simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Setelah itu buat keputusan untuk berkomentar, biar tidak asal-asalan dalam berkomentar. Perdebatan di Indonesia tentang asal-usul komunitas Ba'alawi mencerminkan fakta bahwa legitimasi tidak hanya berasal dari garis keturunan tetapi juga identitas sosial, historis, dan agama. Telah banyak perdebatan di media sosial Indonesia akhir-akhir ini seputar legitimasi komunitas Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Episode tersebut menggambarkan bahwa silsilah tidak hanya merujuk pada daftar nama. Itu adalah identitas sosial, historis, dan religius. Oleh karena itu, ketika seorang ulama Islam dari Banten menantang klaim yang telah lama diterima bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi, tidak mengherankan bahwa ia menerima banyak reaksi keras. Sementara Imaduddin Utsman menggambarkan tindakannya sebagai latihan akademis, yang lain melihatnya sebagai serangan tanpa pandang bulu terhadap komunitas yang mulia, dan bahkan usaha yang sia-sia. Sejak mereka menetap di Indonesia lebih dari 2 abad yang lalu, Ba'alawi telah dihormati karena kegiatan komersial, filantropi, dan pengetahuan agama mereka. Mereka adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah dari Hadramaut, Yaman. Dalam literatur Ba'alawi, ia terdaftar sebagai cucu Ahmad bin Isa. Hubungan dengan Ahmad ini penting karena ia pada gilirannya terdaftar sebagai keturunan Nabi melalui cucunya, Husain bin Ali. Namun, Imaduddin menantang hubungan ini, dengan alasan bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidillah atau seorang cucu bernama Alwi. Klaim ini dibuat berdasarkan pemeriksaannya terhadap buku-buku catatan resmi tentang keturunan Nabi, Kitab Nasab, dari periode masa hidup Ahmad bin Isa pada abad ke-4 Islam dan 5 abad berikutnya setelah itu. Buku-buku ini tidak mencantumkan nama Alwi dan Ubaidillah. Imaduddin mengatakan bahwa baru pada abad ke-10 Islam dan seterusnya mereka muncul dalam kitab nasab sebagai orang-orang yang memiliki hubungan dengan Ahmad bin Isa, dan bahwa Ubaidillah ditanamkan ke dalam garis keturunan Ahmad bin Isa. Ia juga mengatakan bahwa kitab nasab yang dikaitkan dengan ulama abad ke-6 Al-Far Ar-Razi yang berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah, pohon keluarga yang diberkati, menutup pintu terhadap klaim Ba'alawi karena hal itu menunjukkan bahwa Ahmad memiliki 3 putra, tidak satu pun dari mereka bernama Ubaidillah. Dengan demikian Imaduddin menyimpulkan bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan sejati Nabi Muhammad. Ba'alawi umumnya disebut sebagai Habib, jamak habaib, sebuah kata Arab yang berarti kekasih, dan digunakan sebagai sebutan kehormatan bagi ulama laki-laki dari garis keturunan Ba'alawi. Tokoh-tokoh terkenal di Indonesia termasuk Habib Ali Al-Habsyi, 1839-1913, penulis Sim'ed-Durar, sebuah buku kisah hidup dan pujian bagi Nabi Muhammad yang dibacakan selama perayaan hari kelahirannya, dan Habib Lutfi bin Yahya, lahir 1947, pemimpin tarekat Sufi, Jatman, saat ini dan anggota Dewan Penasihat Presiden. Perdebatan tentang garis keturunan Ba'alawi di Indonesia belum pernah terjadi sebelumnya karena telah menantang kepercayaan yang telah lama diterima bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Namun, terlepas dari perhatian yang diterima Imaduddin, tampaknya tidak ada dampak apapun terhadap otoritas keagamaan habaib. Kendati ada penghormatan umum untuk para habaib, para simpatisan Imaduddin setuju dengan tantangannya atas dasar ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku para habib tertentu. Misalnya, ada Habib Rizik bin Syihab, lahir 1965, dari Front Pembela Islam, FPI, yang biasa melakukan razia terhadap
sarang-sarang maksiat, seperti diskotik, panti pijat, dan studio karaoke. Ia juga memimpin serangkaian demonstrasi massa terhadap Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang memecah belah masyarakat Indonesia. Ada pula Habib Bahar bin Sumaid, lahir 1985, yang lebih muda, seorang penceramah yang gemar mengumpat dan sering menggunakan kata-kata agresif dalam khotbah-khotbah keagamaannya. Akibat perilaku tersebut, para simpatisan Imaduddin mempertanyakan mengapa mereka yang seharusnya merupakan keturunan Nabi, dalam pandangan mereka, berbicara kasar, merusak agama, dan memobilisasi sentimen anti-pemerintah di antara massa Muslim. Pengucilan contoh-contoh negatif seperti itu dapat dengan mudah dilawan. Lagi pula, hanya sedikit habaib yang bertindak seperti itu. Selain itu, keturunan biologis dan karakter manusia adalah dua hal yang terpisah. Namun, tantangan Imaduddin melibatkan semua anggota komunitas Ba'alawi. Berbagai kelompok telah menanggapi klaim Imaduddin, baik Ba'alawi maupun bukan. Organisasi Ba'alawi seperti Rabithah Alawiyah telah mengeluarkan pernyataan, risalah tertulis, dan video daring untuk membantah klaim Imaduddin. Meskipun perdebatan belum berakhir, posisi telah menguat. Ada banyak sekali cendekiawan Muslim, mulai dari ahli silsilah dan sejarawan hingga ahli hukum dan guru sufi, yang telah menyatakan keyakinan mereka bahwa Ba'alawi adalah keturunan sejati Nabi. Akan tetapi, meskipun mereka mengandalkan teks-teks sejarah, Imaduddin mengatakan bahwa ia tidak puas dengan argumen-argumen mereka. Ia menuntut agar hanya kitab nasab yang berwenang, paling tidak dari abad ke-5 atau ke-6 Islam, yang secara jelas menunjukkan hubungan kekeluargaan antara Alwi bin Ubaidillah dan Ahmad bin Isa, yang akan membuktikan hubungan silsilah mereka dengan Nabi Muhammad. Sebagai tanggapan, Ba'alawi dan para pendukungnya berpendapat bahwa banyak manuskrip dari masa hidup nenek moyang mereka, lebih dari 1000 tahun yang lalu, hilang begitu saja atau tidak ada lagi. Mereka juga mengatakan bahwa dengan menuntut bukti-bukti tersebut, Imaduddin telah memperkenalkan syarat baru untuk menilai keabsahan silsilah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diterapkan oleh para ahli silsilah. Perdebatan tentang garis keturunan Ba'alawi di Indonesia belum pernah terjadi sebelumnya karena telah menantang kepercayaan yang telah lama diterima bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Namun, terlepas dari perhatian yang diterima Imaduddin, tampaknya tidak ada dampak apapun pada otoritas keagamaan habaib. Hal ini diilustrasikan oleh fakta bahwa banyak orang Indonesia masih menghadiri kelompok doa dan studi mereka. Dengan kata lain, garis keturunan bukanlah satu-satunya aspek yang menjadi dasar habaib mengkonsolidasikan otoritas mereka. Mereka akan selalu dihormati atas peran historis mereka dalam menyebarkan Islam di seluruh dunia Melayu, berkontribusi pada kehidupan sosial keagamaan dengan menyusun permohonan, dan baru-baru ini, melawan ide-ide ekstremis.